Halo Sobat Molis, kembali lagi bersama saya Budi di channel motorlistrik.com. Nah, untuk kali ini kita kedatangan motor listrik terbaru dari PT Charge Tech Indonesia, yaitu Motor Charge Rimau. Mau tahu lebih lengkap tentang motor ini secara detail? Mari kita cek video berikut ini. Nah, untuk pertama yang akan kita bahas di Motor Charge Rimau ini adalah pada bagian depan, di mana untuk sennya itu letaknya adalah di luar daripada bodi. Kemudian juga lampunya dan lampu remnya juga termasuk itu LED. Informasi yang kami dapat bahwa memang untuk penamaan Rimau sendiri berasal dari kata harimau, yaitu hewan yang berasal dari Sumatera. Terlihat dari bentuk bagian depan, di mana di sini ada lekukan yang merupakan mirip seperti kepala daripada harimau. Desain lampunya yang mirip dengan mata harimau, yaitu terlihat garang, lalu kemudian juga tajam. Nah ini. Lalu kemudian kita turun ke bawah, ada suspensi, di sini disematkan suspensi teleskopik. Lalu kemudian kita turun ke bawah, ada disk cakram di bagian kalipernya, itu terdapat merek LBN. Nah, kemudian untuk yang di spakbor itu normal saja, cuma di sini agak kurang terekspos karena adanya plat yang saya kira juga agak kebingungan mau ditaruh di mana gitu. Maka ini salah satu kelemahan juga daripada motor Rimau ini. Lalu kemudian untuk di sisi ban itu kita melihat adanya ring 16, di mana profil bannya itu 100/80. Nah, untuk bagian velg kita melihat ada 8 palang, terlihat sporty dan cukup kuat. Pada bagian fender ini cukup rata, cukup tertutup, jadi memudahkan kita apabila mencuci motor ini dengan sempurna seperti itu. Untuk bagian samping sebelah kiri kita melihat memang di sini ada polos, terus ada guritan-guritan seperti ini. Bahannya juga masih bahan plastik tapi tidak terlihat yang murah seperti itu. Nah, untuk bagian decknya kita melihat memang tidak ada karpet atau pelindung deck yang biasanya kita melihat di motor-motor yang lain. Pada bagian ini sasisnya terlihat besar seperti itu, diekspos sehingga memunculkan kesan yang rigid, yang kuat seperti itu. Seperti filosofis dari motor listrik Charge Rimau ini. Kemudian di sini ada footstep. Ini bahannya metal dari sisi warnanya. Kemudian di sini ada standar samping Rimau ini memang agak lain, jadi posisi untuk standarnya itu ada di agak ke belakang dia. Dan apabila kita cornering itu karena ground clearance-nya itu pendek seperti itu dan posisi standarnya itu agak panjang, jadi pada saat kita cornering ke samping atau ke kiri itu cenderung tidak bisa yang terlalu nekuk karena akan bergesekan standarnya dengan aspal. Nah, di sini juga sama seperti motor-motor yang terbaru itu, di sini dilengkapi dengan sensor di mana pada saat kita menyalakan motornya, mesinnya itu harus dalam posisi tidak berstandar. Memang ini ada sedikit gesekan antara standarnya dengan cover daripada swing armnya.
memang ada kelemahan sih di sini. Untuk di bagian swing armnya terbuat dari besi yang kokoh dan dilapisi dengan plastik ya. Nah, untuk bagian pengereman di ban belakang itu terlihat memang ini ada cakramnya, tapi secara diameter lagi-lagi cukup kecil, tapi secara sistem pengereman juga tidak mengkhawatirkan. Artinya memang untuk pengereman ini walaupun kecil, tapi sangat pakem. Pada bagian belakang ban itu memang profilnya lebih kecil untuk ukurannya, karena di sini ringnya itu 14, sedangkan kalau di depan itu 16. Profil bannya 110/80. Untuk ban sendiri di belakang itu dilapisi penuh full dari depan ke sampai belakang, itu dilindungi oleh spakbor belakang yang berbahan cukup tebal, plastik tapi tebal. Dan di sini ada pelindungnya, ada perekatnya yaitu dari besi, sehingga terlihat kokoh. Kita akan bahas dinamo yang disematkan pada motor listrik charge Rimau, di mana untuk baterai tunggal itu adalah 60 volt per 45 Ah ampere hours, di mana kapasitasnya adalah 2,7 kW dan menghasilkan tenaga 4000 watt. Kecepatan maksimalnya di sini adalah 90 km per hours. Walaupun memang di sini tercatat 95, tapi pada kenyataannya bisa lebih daripada itu. Pada bagian ini memang untuk suspensinya di bagian belakang itu terdapat hanya satu suspensi monoshock seperti itu ya, dimana posisi armnya pun hanya satu, yang sebelah kiri saja. Kemudian langsung kita ke atas, yaitu kita ada lampu belakang, itu dimana sudah berteknologi LED, dimana cukup enak dilihat seperti itu. Jadi desainnya juga manis tapi pipih seperti itu ya. Dan di sini juga memang untuk lampu sennya sama seperti yang bagian depan, terpisah ya. Dan sampai kita di posisi paling kuat sebetulnya, karena di sini bahannya adalah metal, adalah rear carrier ya kita sebutnya itu. Ini memang untuk tipe yang charge Rimau ini memang untuk didesain untuk sebetulnya untuk niaga, di mana ini adalah biasanya untuk naruh box atau memang semacam untuk delivery dan lain-lain seperti itu. Sebetulnya ini adalah opsional sebetulnya, karena keluar dari pabrikan itu tidak seperti ini. Pada bagian sebelah kanan terlihat sangat jelas, terekspos dengan sempurna, melihat satu velg itu jadi terlihat 100% seperti tidak terhalang oleh armnya. Jadi pada saat kita mengganti ban, di mana pada saat itu mungkin bocor atau apa, begitu sangat cepat untuk mengganti ban ya kan. Hanya membuka 4 kunci roda saja. Dari sisi dinamonya itu terpisah daripada bannya, sehingga memang memudahkan untuk mengganti. Oke, sekarang kita akan bahas jok motor listrik charge Rimau, di mana pada saat kita membuka bagasi yang ada di motor charge Rimau ini, itu ada 2 langkah, yaitu lewat ini, anak kunci, atau dari rumah kunci yang ada di samping sebelah kiri. Kita coba praktekkan. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua adalah dari, kita tutup dulu. Nah, untuk opsi yang kedua, itu tinggal tekan yang lama, yang agak lama untuk penguncinya. Yang ini, yang unlocknya kita tekan yang agak lama. Alarm nyala dan ya, terbuka. Nah, untuk bagian joknya memang terlihat ini cukup mewah, yang dilapisi dengan kulit, ada tekstur yang membuat
kita nyaman dalam perjalanan jauh. Oke, kita bahas bagian bawah atau dalam bagasi, di mana di sini memang disematkan di bawah ini kita ada cover yang menutupi baterai. Kita angkat, terus kemudian baterainya ada 2 kebetulan, tapi untuk bawaannya itu hanya 1. Untuk pengecasan kita ada 2 pilihan, bisa langsung dari motornya gitu, atau yang opsi kedua adalah bisa mengambil atau mengangkat baterai yang ada di motor. Caranya sangat mudah, pengecasan langsung dari motor itu tidak bisa atau tidak boleh di off-kan seperti itu. Jadi untuk MCB-nya itu selalu di on-kan. Namun pada saat pengecasan dilakukan tidak melalui motornya atau kita cabut baterai lalu kita charge, itu harus di off-kan dahulu, lalu kita copot seperti ini, kita off-kan, lalu kita copot seperti ini, kita contohnya kita cabut lalu kita angkat. Nah, ini cukup berat sekali, kita pasang ulang. Kalau sudah, kita langsung pasang. Jangan lupa ini ada klipnya. Nah, sangat mudah karena ini unit tes, maka diberikan opsi 2 baterai, di mana masing-masing baterai ini perjalanannya itu diklaim per baterai itu 100 km untuk jarak tempuhnya. Berarti kalau ada 2 itu 200 km. Jarak tempuh tersebut adalah estimasi, di mana untuk driving mode-nya ada 3 driving mode, di mana 1 itu eco, kemudian yang kedua normal, dan yang terakhir yang paling cepat, yang paling responsif adalah sport. Karena semakin kita dalam memutar gas, maka pemakaian power daripada baterai tersebut akan sangat berkurang. Nah, untuk pengecasan langsung dari motornya itu kita langsung ngecas atau nyolok di sini. Pada bagian ini terdapat port USB, di mana ini untuk ngecas handphone, dan di bawahnya, tepat di bawahnya adalah holder untuk menyimpan minuman kemasan juga masuk di sini. Nah, untuk kali ini kita coba bahas di stangnya, yang konsepnya adalah stang telanjang. Terlihat kokoh. Di sini ada, jadi simbol R adalah reverse. Terus kemudian di sini ada driving mode-nya, ada 1, 2, dan 3. Kemudian di sini ada stop kontaknya. Kemudian pada bagian yang sebelah kiri ini ada high beam dan low beam seperti biasa normal. Terus kemudian di bawahnya juga ada sen sebelah kanan dan sebelah kiri, dan di bawahnya lagi ini ada klakson. Pada bagian instrumen cluster, di mana kita coba nyalakan, ada bunyi yang cukup enak gitu. Terus kemudian juga ada banyak informasi yang ada di dalam instrumen cluster ini, di mana memang di sini ada sen sebelah kiri dan sebelah kanan. Terus kemudian ini ada high beam dan low beam. Terus kemudian ini ada informasi parking, dan ini ada informasi tentang mesin ya. Di sini indikator mesin, ini ready. Kalau ready itu tinggal gas saja, itu langsung dia jalan. Sama di sini ada aki. Dan di atasnya adalah di sini 198 adalah menunjukkan jarak tempuh yang bisa dilakukan dengan baterai yang ada. Sedangkan di sini ada indikator baterai A dan B, di mana memang untuk yang motor ini sudah dilengkapi 2 baterai, maka ada 2 grafik yang ada A dan B. Konversi ke dalam persentasi yaitu 95%. Dan di sini ada jarak odometernya, maksudnya auto odometernya. Di sini ada mode itu, di sini ada 1 itu adalah mode driving mode, dimana kalau kita ada 2 seperti itu ada pindah 2,
ada namanya juga normal, sama satu lagi ada 3, ada sport. Kita akan coba posisi atau mode berkendara dari driving mode yang pertama yaitu Eco, kemudian 2 normal, dan yang ketiga sport. Mari kita coba. Nah, ini driving mode yang pertama, maksimum di 46. Lalu kemudian kita coba pindah ke driving mode yang kedua yang normal, itu dari 46 itu langsung ke 70 bahkan. Kemudian langsung kita geser ke mode sport. Wow, 98 atau 99, dan sangat cepat, sangat responsif sekali. Dengan tinggi 170 cm seperti saya, memang masih terlihat jinjit seperti itu sedikit, mungkin dikarenakan lebar daripada joknya yang cukup lebar. Oke, untuk melengkapi review kita, mari kita coba tes langsung charge Rimau ini di jalan. Let's go. Wah, empuk sekali ya. Untuk daya peredamnya juga sangat enak, sangat soft, itu peredamannya enak. Nah, untuk pengeremannya juga kini dilengkapi dengan CBS, yaitu Combi Brake System. Ini kita coba jalanan di konblok, itu daya peredamnya asik sekali, nyaman. Jadi rangkanya, sasisnya itu rigid, tidak ada bunyi sama sekali. Jadi setiap part, setiap komponen yang menempel di motor ini, motor charge Rimau ini rigid, jadi tidak terdengar bunyi-bunyi seperti bodinya atau baut yang kendor seperti itu rigid sekali. Dan kemudian juga untuk tarikannya juga, tarikan bawahnya cukup besar, begitu responsif, terus nyaman, terus handlingnya juga mantap sekali. Untuk motor charge Rimau ini secara desain memang tidak terlalu yang futuristik sekali sih kalau menurut saya, tapi dari sisi nyamanan berkendara, kemudian handling, pengereman, sangat cukup untuk menutupi kekurangan desain yang tadi saya sebutkan. Oh iya, sebentar. Dari seluruhan itu memang kita belum menyebutkan harga. Nah, saat ini saya akan sebutkan harga yang ada di dalam charge Rimau ini. Dimana untuk harganya adalah 48 juta rupiah. Itu sudah on road Jakarta, dan surplus ini adalah di sini pihak dari PT Charge Tech Indonesia itu bisa menyewakan motor ini dengan per bulan 1,6 juta rupiah. Jadi di situ sudah beres penyewanya, tidak usah memikirkan servis atau dan lain-lain. Dan ini unit sudah berasuransi, jadi aman semuanya. Yang saya lihat adalah di sini untuk pengantaran barang atau semacam, dan saya juga dapat informasi bahwa motor listrik ini itu biasa dipakai oleh teman-teman kita yang berprofesi sebagai ojek online. Grab atau Gojek itu sudah bekerja sama dengan PT Charge Tech Indonesia. Nah, tibalah saatnya pada kesimpulan mereview motor charge Rimau ini, di mana kesimpulan yang pertama adalah secara power itu sangat responsif, terus kemudian juga akselerasinya juga sangat cepat seperti itu. Dan yang tiga, secara power itu juga di tarikan atas maupun tarikan bawah
itu juga selalu isi. Terus kemudian yang berikutnya, dari sisi pengereman cukup pakem, sistem pengereman CBS. Dari sisi suspensi juga sangat nyaman. Didesain memang untuk yang sisi joknya, terus kemudian juga setirnya, itu untuk perjalanan jauh saya rasa tidak akan mudah capek seperti itu. Tapi secara handling, slap slip, itu sangat-sangat nyaman sekali. Dalam kesempatan ini saya ingin atau kami ingin berterima kasih kepada PT Charge Tech Indonesia yang sudah meminjamkan unit selama beberapa hari untuk kita review. Dan memang ini unit sangat worth to buy. Namun, dari beberapa kelebihan yang sudah saya sampaikan, memang ada beberapa kekurangan atau kelemahan dari motor charge Rimau ini, di mana posisi penumpang ya, posisi khususnya di penumpang itu, karena dia rata posisinya, itu maka secara ergonomis itu agak kurang nyaman bagi penumpang. Oke, demikian review lengkap dari motor charge Rimau ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Salam gaspol!